Shalom, selamat hari Minggu, Happy Sunday, Beloveds. Apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya ya. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali di tempat ini, dipertemukan kembali semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita di Manado ini, di Sulawesi Utara, di kota Manado juga, itu sangat familiar, sangat biasa sekali, sangat umum ketika kita mendengar kata shalom. Karena hari-hari kita baku dapat dengan orang, ketemu dengan sesama, saudara seiman, selalu menyampaikan dengan ungkapan shalom, shalom. Dan bahkan mungkin dalam chatting, dalam kita berkomunikasi dengan sesama seiman, saudara seiman khususnya, selalu kita sampaikan dengan ungkapan pertama, shalom. Tuhan Yesus pun pakai itu ketika dia pertama kali baru bangkit dari kubur, dari antara orang mati, dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang tercatat dalam kitab Lukas. Yang pertama ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid yang waktu itu di ruang atas, kata pertama Yesus sampaikan adalah shalom, damai bagimu, shalom, damai sejahtera. Dan hari ini kita mau belajar tentang shalom ini, shalom khususnya. Kita akan memulai dengan berkat imam. Kalau biasa di penutup ibadah, dalam doa penutup itu selalu pendeta itu selalu mendoakan dengan seperti ini. Ini juga dibilang kalau dari bahasa Ibrani itu birkat kohanim. Birkat kohanim itu berkat imam. Dimana ini bukanlah cuma doa, sekedar doa, tapi ternyata ini adalah deklarasi. Deklarasi dari Tuhan. Tuhan minta supaya Harun sebagai imam besar pertama untuk bangsa Israel itu memberkati umat. Kita mau buka di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 26. Alkitab terjemahan baru edisi 2 mengatakan seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ini bahasa aslinya itu adalah shalom. Bagaimana Tuhan memberikan berkat kepada umatnya itu diakhiri dengan shalom. Terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkan dengan kata damai sejahtera. Kalau kita mau kembali baca di ayat yang ke-22, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Di sini kita bisa melihat ini Tuhan yang berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun. Kita boleh melihat bahwa betapa hati Bapa sangat rindu memberkati umatnya. Bangsa Israel ini bukan yang bangsa yang baik-baik saja, bukan bangsa yang taat. Ini Tuhan sampaikan itu di tengah padang gurun, teman-teman. Di tengah bangsa Israel selama keluar dari Mesir, mereka dalam perjalanan ke padang gurun, mereka selalu berontak kepada Tuhan. Selalu mengeluh, bersungut-sungut. Tetapi hati Bapa ini sangat rindu memberkati umatnya. Kamu harus memberkati orang Israel melalui imam, karena imam ini perwakilan umat kepada Tuhan. Jadi betapa Tuhan sangat rindu memberkati umatnya. Bersyukur pada titik orang yang hidup dalam Kristus, kebenaran dalam Tuhan, hidup di bawah kasih karunia, orang menikmati itu setiap benefit, setiap berkat dari Tuhan. Nah, kata shalom, tadi kan ditutup itu dengan dan memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau shalom. Kata shalom ini dari bahasa Ibrani. Alkitab bahasa Indonesia ini mencatat shalom ini menerjemahkan dengan damai atau damai sejahtera atau selamat atau aman dan lain sebagainya. Tapi dalam perjanjian lama semuanya itu ditulis dalam satu kata, shalom. Nanti pelan-pelan kita akan belajar. Shalom juga, dan kita semuanya tahu bahwa shalom itu kalau tanya ke orang yang percaya, apa itu shalom? Selalu kebanyakan itu jawab langsung kepada wholeness, keutuhan.
Nah, kalau dalam segi teknik bangunan mungkin belakang ini sudah ketutup ya. Kalau ini bata, shalom itu dia full begini, itu tertutup semuanya. Dia kalau tidak ada shalom berarti ada satu tela atau bata itu yang dia tidak tertutup, tidak ada kosong. Begitu juga ketika manusia atau kita semuanya, ketika ada sesuatu yang tidak enak di hati atau kita merasa gelisah, kita belum menikmati itu. Belum shalom sudah ada di dalam orang percaya. Semuanya ketika kita percaya Yesus, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, itu juga satu paket dengan damai sejahtera itu, dengan shalom. Kita mau buka pertama di dalam Kejadian, kita mau melihat pelan-pelan shalom itu menurut perjanjian lama. Apa yang Alkitab katakan tentang shalom itu. Kejadian pasal 37 ayat 14 mengatakan seperti ini. Kata Israel kepadanya, pergilah melihat bagaimana keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Lalu bawalah kabar kepadaku. Yakub menyuruh dia pergi dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ini peristiwa menarik teman-teman, karena di peristiwa ini bagaimana nanti Yusuf itu akhirnya dijual oleh teman-teman, saudara-saudaranya. Waktu itu saudara-saudaranya sudah lebih dahulu mengembalakan domba itu di Sikem sebenarnya, di Sikem. Tapi karena peristiwa sebelumnya Yusuf ini bermimpi dan dia ceritakan kepada orang tua dan saudara-saudaranya, mereka marah. Masa yang paling yang tua-tua masuk bapak ibunya harus menyembah kepada Yusuf. Jadi banyak dari saudara-saudara juga sakit hati, tidak suka dengan apa yang Yusuf alami, mimpi Yusuf itu. Tapi waktu peristiwa ini yang kita baca tadi, itu saudara-saudara sudah mengembalakan dombanya di daerah Sikem harusnya itu. Kalau kita baca lengkap di perikop itu. Dan Israel di sini Yakub itu bilang kepada Yusuf bahwa pergi lihat keadaan saudara-saudara dan keadaan kambing domba. Kalau di terjemahan lama dari bahasa Indonesia yang sebelum terjemahan baru 2 ini, pergilah lihat bagaimana baik keadaan. Jadi keadaan yang baik. Keadaan baik di sini ini terjemahan aslinya itu memakai kata shalom. Dan di sini berbicara tentang keadaan fisik, kesejahteraan fisik. Jadi Yakub ini, Israel ini bilang sama Yusuf, coba lihat, cek kakak-kakakmu di sana. Apakah dia shalom? Apakah keadaannya baik-baik saja? Saudara-saudaramu dengan kambing domba, ternak itu yang ada, yang sedang dikembalakan. Ini berbicara tentang kesejahteraan secara fisik. Jadi shalom juga tidak hanya di dalam hati. Ya, tapi kalau Alkitab mencatat shalom ini dipakai juga kondisi, keadaan, kesejahteraan secara fisik. Jadi ketika bagaimana keadaannya, itu bagaimana, apakah dia shalom, apakah dia utuh, apakah dia sejahtera. Jadi seperti itu. Ketika tidak salah, ketika shalom itu berbicara dari dalam hati, di dalam kita ya. Karena kita hidup orang Kristen, orang percaya itu adalah kita ini manusia roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi kehidupan kita itu adalah yang rohani dulu terjadi, baru naturalnya itu termanifestasi, kita alami. Makanya kita hidup itu, kita ini manusia roh. Apa yang kita percayai itu yang akan terjadi, apa yang kita imani di dalam Kristus tentunya. Pertama itu tentang kesejahteraan fisik. Sebenarnya banyak sekali tentang shalom itu di perjanjian lama. Cuma kita hari ini akan belajar beberapa. Kata shalom itu pertama kali muncul itu di peristiwa perjanjian Allah dengan Abram. Kita membuka di dalam Kejadian pasal 15 ayat 15. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera. Kalau Alkitab terjemahan baru edisi 2 dia pakai dengan damai sejahtera. Dengan shalom. Jadi engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan shalom. Dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Ini menarik karena ketika kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris itu dibilang begini, at a good old age. Jadi kamu akan dikuburkan pada waktu tua dalam keadaan baik. Amin. Dalam keadaan baik. Ini janji Tuhan tentang shalom pertama kali di dalam firman Tuhan. Kita semuanya orang percaya,
menikmati damai sejahtera di mana Tuhan taruh kita, menikmati shalom itu. Berikutnya kepada dalam hal kesehatan ini, shalom juga dalam hal kesehatan. Dalam Mazmur pasal 38 ayat 4 mengatakan seperti ini, tidak ada yang sehat pada dagingku karena amarahmu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Kata selamat, tidak ada yang selamat, itu memakai kata shalom juga. Shalom di sini berbicara tentang kesehatan. Kalau saat ini mental health lagi viral, lagi ngetrend ini penyakit satu ini. Nah, ada juga yang lagi banyak juga GERD, asam lambung. Karena pikiran. Orang sekarang dituntut harus cepat, harus mengerjakan banyak pekerjaan dan harus cepat dengan selesai. Sedangkan waktu sekarang cepat sekali berlalu. Itu membuat semua orang itu, apalagi orang percaya, itu kadang agak susah menikmati shalom. Karena shalom itu terdistrak dengan segala macam pekerjaan, kesibukan, tuntutan-tuntutan harus selesai, harus diselesaikan, harus beres. Makanya pengaruh di sini. Ini Daud ini kalau baca di perikopnya itu doa ketika waktu sakit. Makanya Daud ini hidup masih di bawah hukum Taurat. Makanya dibilang tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang shalom pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Puji Tuhan teman-teman, kita orang-orang perjanjian baru. Di mana dosa dan pelanggaran kita sudah Tuhan pakukan di atas kayu salib. Amin. Dia sudah pakukan di atas kayu salib, artinya segala dosa dan pelanggaran kita dia sudah selesaikan, dia sudah bayar itu. Dia sudah tanggung. Dia sudah tanggungkan di dalam tubuhnya. Tubuh anaknya Yesus itu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita boleh menikmati shalom ini dalam kesehatan kita. Dalam kesehatan kita. Sehingga kita menikmati umur panjang tentunya. Kalau di Amsal kan dibilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, semangat yang patah itu tidak ada shalom. Tidak menikmati shalom. Jadi ketika teman-teman semuanya menikmati shalom itu dalam kehidupan kita, tulang-tulang kita segar, sehat, persendian, itu kita akan menikmati hidup ini juga enak. Karena ketika ada sesuatu yang misalnya tulang sudah ketika usia sudah mulai keropos lah, atau persendian yang tidak bagus, itu kan agak tersiksa juga beraktivitas. Tetapi perkatakan ini, bahwa shalom itu Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah berikan shalom. Banyak dari saya dulu cuma juga mengerti shalom itu ya sebatas shalom damai sejahtera dan di dalam hati. Padahal shalom juga tidak hanya terbatas di dalam hati, tetapi secara fisik juga kesehatan kita, kesehatan mental kita itu juga shalom itu termanifestasi di situ, terjadi di dalam situ. Nah, selanjutnya mari kita buka dalam Mazmur pasal 4 ayat 9 dan lanjut nanti kepada Ayub pasal 5 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku hidup aman. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku hidup shalom. Kalau terjemahan baru edisi pertama itu aku diam dengan aman. Kalau di terjemahan baru edisi 2 dia pakai kata Engkau Tuhan yang membuat aku hidup aman. Shalom. Artinya ini Daud ini dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur. Karena hanya Tuhan yang membuat aku hidup aman. Ketika dia merasakan itu keamanan dari Tuhan, dia bisa tidur dengan enak, dengan nyenyak. Makanya kalau bagi yang agak susah tidur, kita pakai ayat ini. Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Aduh, masih olah-alik. Perkatakan lagi, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku hidup aman. Hidup aman. Banyak kali itu orang susah tidur karena banyak pikiran. Ada juga yang memang karena terlambat tidur,
atau karena siang terlalu banyak tidur, atau malam-malam masih ngopi, nongkrong ngopi, minum kopi yang kopi hitam, akhirnya jadi susah tidur, banyak hal. Tapi ketika tidak bisa tidur karena banyak pikiran, nah itu artinya kita belum menikmati shalom di situ, belum utuh dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami itu, perkatakan ini seperti Daud bilang, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku hidup aman. Kalau kita hidupnya aman, kita enak tidur. Kalau saya ini orangnya ada masalah tuh ada masalah, kena bantal langsung tidur. Gampang sekali itu mau tidur. Di kursi, dulu saya ingat waktu saya masih di Surabaya, perjalanan dari Surabaya ke Nganjuk, saya bisa tidur di dalam bus. Cuman pegangan tiang besi itu. Tasono itu di jalan. Karena perjalanan itu malam. Karena malam. Jam-jam 12 kalau tidak salah. Jadi kalau saya tidak usah pakai ayat ini. Dan sekarang saya menikmati itu. Hidup saya dalam Tuhan itu aman. Kalaupun saya mengalami masalah, ada hal yang saya pikirkan. Sebelum saya tidur, saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini masalahku di hari ini. Dan biarlah saya bisa tidur dengan aman. Dengan shalom itu tadi. Kita mau lanjut di Ayub. Kalau tadi Mazmur tentang tidur ya. Sekarang Ayub pasal 5 ayat 24. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Ini pakai kata shalom lagi. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu shalom. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Amin. Ini berbicara tentang secure, keamanan, keselamatan, properti kita, apa yang kita miliki. Jadi shalom tidak terbatas dari damai di hati, tidak di dalam saja, tapi secara fisik ini. Dimanapun kita berada, kita dalam proteksi Tuhan, dalam pekerjaan, kantor kita dalam proteksi Tuhan, di mana ada anak Tuhan, di situ proteksi Tuhan itu terjadi. Jadi dimanapun kita berada, teman-teman, Dia Immanuel, Allah yang beserta. Ini shalom berbicara tentang keamanan, secure. Keamanan dalam kepemilikan, perlindungan, keselamatan. Ini tidak hanya berbicara tentang hati kita, fisik, tapi juga apa yang kita miliki. Jadi betapa luasnya itu shalom. Makanya ketika ada orang menyampaikan shalom, balas dengan shalom. Kita mau beralih ke Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 12. Firman Tuhan mencatat seperti ini. Tuhan memberi hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Antara Hiram dan Salomo ada hubungan damai. Antara Hiram dan Salomo ada shalom. Dan keduanya mengikat perjanjian. Shalom ini juga dipakai dalam hubungan. Dalam hal ini kerajaan dengan kerajaan. Ketika dua negara ini bersatu, shalom, mereka sudah perjanjiannya sudah shalom, itu mereka harus bekerja sama. Tidak ada salah satu yang kalah. Jadi harus satu dengan satu, sama. Ini berbicara tentang hubungan. Tidak hanya dua negara, dua bangsa. Kalau berbicara hubungan juga tentunya kita semuanya. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak beradik, dengan saudara bersaudara. Itu juga shalom di situ. Ketika menikmati dalam hubunganmu, teman-teman sedang menikmati shalom. Jehovah shalom itu termanifestasi. Shalom ini dalam hubungan ini tidak berbicara ketika ada uang, ketika keadaan lagi baik-baik, ketika justru keadaan lagi tidak baik-baik. Tetapi kembali kita ada hubungan damai, ada rekonsiliasi. Di situ terjadi shalom. Kita akan kembali ke Birkat Kohanim tadi. Bilangan 6 ayat 22 tadi. Ke berkat imam. Itu bukanlah hanya sebatas doa saja. Kalau selama ini kita mendengar, kita juga di sini pakai itu ketika dalam itu penutup ibadah. Itu bukan hanya sebatas doa. Ini adalah sebuah deklarasi dari Tuhan kepada umatnya. Kalau doa itu kan doa kita kepada Tuhan. Itu inisiatif. Keinginan kita. Inisiatif, kita mengucap syukur pada Tuhan. Itu kita sampaikan dalam doa. Kita ada permohonan. Orang ada permohonan sesuatu yang orang rindukan. Ada sesuatu, memohon Tuhan supaya
mungkin dalam pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu kalau doa itu inisiatif kita. Kalau kita mau baca ulang, itu seperti ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia di sini bukan grace, bukan cen, tapi canan, belas kasihan. Jadi Tuhan memberikan belas kasihan kepada umatnya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom. Di sini menarik karena di dalam berkat imam ini itu ada 3 kata Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, dan Tuhan menghadapkan wajahnya. Ada 3 kata Tuhan. Ini ilahi, divine ini. Karena 3 ini berbicara tentang Trinitas. 3 pribadi dalam satu kesatuan. Dia bekerja 1 kali dalam berkat imam tadi itu. Dan di situ ada 5 kata kerja. Memberi, melindungi, menyinari, memberi, menghadapkan. Itu verb, kata kerja. Kalau di bahasa Ibrani itu. Dia pakai kata kerja. Artinya apa? Tuhan kerja, kerja, kerja. Fortoran. Buat kita semuanya. Pertama, ini diawali dengan kata berkat, barak. Berkat, Tuhan memberkati dan ditutup dengan shalom. Jadi berkat Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera. Baru di tengahnya itu Tuhan lindungi kita, Tuhan sinari kita dengan wajahnya. Ini menarik karena Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Wajahnya itu penuh dengan kemuliaan. Kalau peristiwa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, di tengah-tengah waktu di Gunung Sinai itu, berapa kali kan Tuhan bertemu dengan, Musa bertemu dengan Tuhan. Ketika Musa turun, apa yang terjadi? Mukanya Musa ini putih, penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Karena ketika tampias, kalau orang sini bilang, Tuhan itu mulia. Asli waktu itu, Tuhan itu tidak bisa berhadapan muka dengan muka. Ini sebenarnya profetik ini, deklarasi Tuhan itu secara profetik. Kalau pada waktu itu kepada bangsa Israel, tapi sekarang juga berlaku pada kita semuanya, karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa itu menghadap wajah dengan Musa, saking kemuliaan Tuhan, Musa bisa mati. Jadi Tuhan mesti balik punggung begini, atau Tuhan ini, kalau kamu mau melihat aku, kamu sembunyi di batu besar, baru Tuhan mau lewat. Jadi kemuliaan Tuhan cuma tampias. Ini teman-teman, sekarang setelah peristiwa salib, tidak ada selubung di bait suci, di ruang Maha Kudus, artinya sudah tidak ada sekat lagi Allah dengan umatnya, Allah dengan kita. Bayangkan waktu itu tidak bisa itu bangsa Israel langsung Tuhan ketemu muka dengan muka. Tapi di sini Tuhan sudah bilang, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau belas kasihan. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Padahal waktu itu tidak bisa Tuhan itu berhadapan. Sekarang teman-teman, kemuliaan Raja itu ada di wajah-wajah kita semuanya. Kita berhadapan muka dengan Tuhan. Ditutup dengan Tuhan memberi engkau shalom. Jadi kita bisa menikmati. Makanya ada lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita mengasihi satu dengan lain karena ada kemuliaan di wajah kita. Efek ketika Tuhan kita menerima itu kemuliaan belas kasihan Tuhan. Kita bertemu dengan sesama, dengan saudara seiman. Shalom. Shalom. Tanpa kita sadari itu berkat yang sedang kita sampaikan. Berkat yang sedang kita perkatakan kepada saudara seiman kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dan menariknya teman-teman, ini berkat imam ini tidak Tuhan kasih waktu mereka masih di Goshen. Waktu keadaan lagi baik-baik saja, waktu mereka tiap hari makan daging, waktu keadaan mereka enak-enak di Mesir, atau sudah di tanah perjanjian, di Kanaan. Nah, Tuhan berikan ini, Tuhan berkati bangsa Israel ketika di padang gurun. Artinya, ketika saat ini teman-teman mengalami padang gurunnya masing-masing, kita semuanya tidak bisa menghindar dari padang gurun kita.
Percayalah, dia Immanuel. Ketahuilah, Tuhan bilang, Yesus bilang, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Biarlah saat ini kita boleh terima itu secara personal. Ketika kita lagi sendiri, pakai itu. Tuhan memberkatiku. Tuhan melindungi aku. Tuhan menyinari aku dengan wajahnya dan memberi aku kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi aku damai sejahtera. Itu kita akan bisa menikmati itu berkat dari Sang Bapa sendiri secara personal, secara pribadi. Nah, ketika kita berkumpul seperti ini secara korporat kita akan terima bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Dan bersyukur karena hari ini kita diingatkan akan doa ini. Dan menarik dari beberapa tadi kata kerja, itu ternyata shalom itu kata benda. Jadi kalau berbicara kata benda, shalom ini adalah pribadi. Yesus sendiri dia adalah shalom dalam kehidupan kita. Ketika kita memandang Yesus, memandang karya salib yang sudah selesai, memandang pekerjaannya, memandang kebaikan Tuhan, itu shalom itu pasti akan termanifestasi. Shalom itu berasal dari kata shalom atau shalem, sama. Shalom, shalem itu akhirnya muncul kata shalom. Nah, salam ini artinya menggantikan atau melunasi dan memulihkan atau menyelesaikan. Itu shalem, salam. Kita mau buka di dalam Yoel tentang salem ini. Yoel pasal 2 ayat 25 mengatakan seperti ini. Aku akan memulihkan. Ini pakai kata shalom, salam, salem, salem. Aku akan shalem kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Pasukanku, Tuhan bilang, pasukan Tuhan yang besar yang kukirim ke tengah-tengah kamu. Ini janji Tuhan tentang pemulihan. Ketika saat ini mungkin ada sesuatu yang tahun-tahun yang hilang dalam kehidupanmu. Terima itu. Tuhan sedang merestor, sedang shalem akan tahun-tahun yang sudah hilang. Mungkin masa-masamu yang lalu, tidak ada sukacita, masa dulu tahun-tahun yang lewat itu yang ya sayang dulu kita tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Tuhan sedang merestor itu, sedang memulihkan kembali, sedang shalem dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi ketika damai sejahtera, shalom itu termanifestasi. Ketika shalem, Tuhan memulihkan, itu kita bisa mengalami yang namanya shalom. Ketika Tuhan sudah shalem, ketika Tuhan sudah merestorasi, memulihkan keadaan kita. Penting untuk kita terus memandang kepada karya salib yang sudah selesai. Penting sekali untuk kita selalu setiap hari di dalam Dia. Percaya, segala sesuatu kita dalam Kristus tidak ada yang sudah lewat. Hidup kita baru dalam Kristus sekarang. Karena kita adalah cipta yang baru, segala sesuatu baru. Jadi Tuhan buat baru. Apa yang menjadi kesukaan kita, Tuhan akan berikan. Dan kita akan dipuaskan di dalam Kristus. Puji Tuhan. Kita mau lanjut di dalam Yesaya pasal 53. Akan tetapi dia, ini yang Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus ini. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran, ini terjemahan baru edisi 2, mengatakan hajaran yang mendatangkan shalom. Terjemahan baru edisi 2 mencatat hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Ditimpakan kepadanya. Jadi dia menerima, dia diremukkan karena kejahatan kita. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Nah, Yesus itu menerima semuanya itu supaya kita mengalami shalom. Makanya hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, kepada Yesus. Selanjutnya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Amin. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kalau tadi Mazmur Daud, dia doa ketika sakit, tidak ada yang selamat dari tulang-tulangku. Sekarang yang Yesaya nubuatkan itu
Yesus sudah kerjakan. Dan itu harus kita terima. Sudah kita terima, mari kita nikmati itu. Terima di dalam iman. Perkatakan, ya bagaimana kita lagi sakit ini? Perkatakan, karena karya salib sudah dia kerjakan. Karya salib sudah. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan oleh karena itu oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Kita mengalami kesembuhan secara fisik, tulang-tulang kita selamat, kesembuhan mental kita juga, stres dan lain sebagainya, dan keamanan di mana kita berada, properti kita, apa yang kita miliki itu semuanya shalom. Kita terima itu benefit yang sudah Tuhan kasih. Ketika kata shalom itu diulang, nah ini beberapa poinnya, sebenarnya poinnya di terakhir. Ketika orang Yahudi itu mengulang kata, itu artinya sesuatu yang memang penting. Pengulangan itu sesuatu yang penting, menunjukkan kesempurnaan. Makanya ketika kita mengatakan shalom 2 kali, shalom, shalom, artinya kalau bahasa Inggris itu dibilang perfect peace, damai sejahtera yang sempurna. Shalom, shalom, bentuk pengulangan khas Ibrani, memberikan penekanan yang sangat kuat. Shalom yang sempurna. Double peace artinya. Kita mau buka di dalam Yesaya, ayat terakhir, Yesaya pasal 26 ayat 3. Yang teguh hatinya kau jaga dengan damai sejahtera, damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi yang teguh hatinya kau jaga dengan damai sejahtera, damai sejahtera. Kalau kitab edisi 2 ditulis 2 kali. Terjemahan asli bahasa Ibrani itu dibilang shalom, shalom. ESV itu menyatakan seperti ini. You keep him in perfect peace. Shalom, shalom. Whose mind is stayed on you. Yang pikirannya tinggal padamu karena dia percaya kepadamu. Nah ini whose mind is stayed on you itu juga berbicara tentang continue in my word. Kita terus dalam firman-Nya. Ketika kita terus tinggal dalam firman-Nya, continue in my word, Tuhan bilang, seperti yang Yohanes 8 ayat 31, continue in my word, kita tiap hari itu menikmati firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita itu bisa menikmati itu yang namanya shalom, shalom, perfect peace. Betapa shalom, shalom ini luar biasa sekali. Dia bukan cuma sekedar kata, dia adalah noun, kata benda, dia adalah pribadi, teman-teman. Ketika kita bilang shalom, shalom, double peace, double damai sejahteranya. Jadi mari kita menghidupi itu. Ini perkataan iman. Kalau kita lagi sakit, shalom, shalom dalam tubuhku. Shalom, shalom masalahku. Jadi kita serahkan itu. Dan damai sejahtera itu akan termanifestasi. Double peace itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Shalom, shalom itu juga menggambarkan damai sejahtera yang tidak dihasilkan oleh usaha manusia. Karena shalom, shalom ini diberikan oleh Allah melalui karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Dan kita itu tinggal menikmati aja. Tinggal mempraktekkan. Karena kalau kita diam, ya itu tidak bisa termanifestasi. Dibutuhkan dibutuhkan respon dari kita. Kita perkatakan shalom, terjadi. Ya kalau kita diam, ya karena kita melihat keadaan kita, ya kita kok sakit. So percaya Yesus, so dibawa kasih karunia masih sakit. Ya, kita itu tidak termanifestasi. Ya, tapi ketika memperkatakan shalom, shalom, double peace, perfect peace, itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Karena itu orang percaya dapat hidup tenang. Nah, karena itu orang percaya dapat hidup tenang, bahkan di tengah keadaan yang tidak sempurna, di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja, kita bisa menikmati hidup tenang, hidup shalom tadi. Sebab sumber damainya itu bukan uang, bukan jabatan,
bukan keadaan rumah, bukan kondisi yang lagi baik-baik saja, tetapi sumber damainya adalah Allah sendiri. Karena ingat, shalom itu adalah pribadi. Jadi dia yang menjadi sumbernya sendiri itu. Jadi tadi bukan apa yang sudah kita kerjakan, bukan apa yang akan atau bukan apa yang harus kita lakukan kerjakan, tetapi dia pribadi yang sudah dia berikan. Dia sudah berikan. Makanya saat ini kita nikmati, praktekkan itu, responi itu dengan memperkatakan shalom meskipun keadaan tidak baik-baik saja, meskipun kondisi fisik lagi sakit, perkatakan dan mujizat akan terjadi. Perkatakan dan keadaan akan damai sejahtera. Karena Tuhan sendiri yang mengerjakan melalui kamu, melalui kita, di dalam kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.